Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handoko Gantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang 1945 asli dari materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Langsung saya jelaskan saja. Di sini sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia memiliki satu konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing satu wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas penyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Haji Manwidyo-Diningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar-Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Suryo Hamidjoyo, Sutaryo Kartohamijoyo, Profesor Dr. Mr. Supomo, Abdul Qadir, Dr. Yap Chanbing, Dr. Muhammad Amir, Muhammad Abdul Abbas, Dr. Ratulangi Andi Pangerang, dan Mr. Latuhari Puja, dan lain-lain. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. Memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Ketua Presiden. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadi Komite Nasional. Pada tanggal 22 Juni 1945 disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai tanggal 17 Juni 1945, sedangkan tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintah dengan Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga yang mengikat pemerintahan, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara,
lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Indonesia. Sebagai hukum dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut. Undang-Undang 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar tulis sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber-sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukannya yang demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka atau tata urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah dan sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat, berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan, serta dilakukan 4 kali perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk DPR dan MPR, sesuai dengan sifat konstitusinya pada pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 berarti meniadakan negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sumber dari motivasi dan inspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan internasional dan nasional. Terus ada perbandingannya nih. Perbandingan pengaturan antar lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen. Yang pertama itu ada MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan undang-undang. GBHN memiliki presiden dan wakil presiden serta mengubah undang-undang. Yang kedua, presiden yang berkedudukan di bawah MPR mempunyai kekuasaan yang luas yang dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Pertama, kekuasaan penyelenggara pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan di dalam bidang perundang-undangan menetapkan PP, Perpu. Kekuasaan dalam bidang yudisial berkaitan dengan pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Terus yang keempat, kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, mengangkat duta dan konsul. Terus yang ketiga, DPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai kekuasaan utama, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, mengawasi tindakan presiden. Terus yang keempat, DPA yang berkedudukan sebagai Badan Penasihat Presiden berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Terus BPK sebagai counterpart terkuat DPR mempunyai kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan hasil pemeriksaannya diberitakan kepada DPR. MA sebagai badan kehakiman yang tertinggi yang dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah. Setelah amandemen, MPR
lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lain seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden atau karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. Tetap berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Presiden membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi 2 periode saja. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan pemberhentian gerasi, amnesti, dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya. Terus yang ketiga, DPR posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja. Sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, proses dan mekanisme membentuk undang-undang antara DPR dan pemerintah. Mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. BPK, anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara dan daerah APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum berkedudukan di ibu kota negara dan perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Terus yang terakhir, DPD lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Mempunyai kewenangan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Keenam, Mahkamah Agung atau MA, lembaga yang negara melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di pasal 24 ayat 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Di bawah terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan negara. Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat atau pengacara dan lain-lain. Terus yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi, keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian